Pemirsa, saat ini Badan POM belum memberikan lampu hijau bagi obat COVID hasil penelitian Universitas Airlangga untuk diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Sejauh ini Badan POM masih melihat adanya sejumlah hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang sebelum memberi izin agar obat itu bisa segera diproduksi dan diedarkan. Untuk mengetahui apa saja yang kini menjadi perhatian Badan POM atas obat COVID hasil penelitian Universitas Airlangga ini, saya sudah terhubung bersama Anwar Santoso, anggota Komite Penilai Obat Badan POM. Pak Anwar, terima kasih bergabung bersama Prime Time. Pak Anwar, apa yang menyebabkan dan pertimbangan apa sehingga Badan POM belum memberi lampu hijau terhadap obat hasil penelitian Universitas Airlangga ini, Pak? Halo, suaranya Ya, silakan Pak Anwar. terputus ya. Suaranya terputus, tolong. Ya, baik. Pak Anwar, kenapa sampai saat ini Badan POM belum memberikan lampu hijau terhadap obat hasil penelitian dari Universitas Airlangga, Pak? Iya, jadi Badan POM itu baru menerima secara resmi laporan hasil uji klinis dari Universitas Airlangga yang diserahkan oleh Bapak Kasat Jenderal Andika, yang disaksikan oleh Sestama BIN dengan jajarannya, kemudian dengan anggota DPR dari Komisi 9, serta dari Kementerian Ristek BRIN, serta dari kami, dari Badan POM, dan kemudian dari tim Komnas. Jadi baru jam 12 lebih tadi kita baru terima dokumen tersebut. Tentunya ini akan diikuti oleh review terhadap hasil uji klinis tersebut. Ya, apa critical finding, Pak, yang ditemukan sehingga belum ada lampu hijau? Critical finding yang dikatakan oleh Ibu Kepala Badan POM tadi di dalam pers conference adalah ada beberapa rekrutmen daripada pasien yang belum sesuai dengan protokol. Jadi ini yang perlu ditindaklanjuti oleh peneliti. Antara lain bahwa orang-orang atau subjek yang diduga menderita COVID tersebut sebagian besar dari orang tanpa gejala dan kemudian dari kategori ringan. Tetapi yang sedang dan berat mungkin sangat-sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Sehingga itu diperlukan semacam klarifikasi kembali dan harus dilakukan. Kalau tidak, kita tahu bahwa yang pada OTG, orang tanpa gejala, atau yang derajatnya ringan, itu tanpa diberi obat pun dia akan sembuh. Dan persoalannya adalah kalau dia memang protokolnya tidak memberikan obat, maka pemberian obat itu akan bisa menimbulkan efek samping. Itu yang kita jaga demi patient safety. Ya, artinya uji klinis yang dilakukan kepada orang tanpa gejala tidak bisa menjadi indikator bahwa obat tersebut memang layak untuk masuk ke tahap selanjutnya. Apakah Badan POM memberikan kesempatan agar Universitas Airlangga melakukan uji klinis berikutnya kepada pihak-pihak yang memang bisa menjadi indikator utama obat itu layak, Pak? Jadi pelaksanaan uji klinik itu harus berdasarkan pada protokol. Protokol sudah disepakati oleh Universitas Airlangga dan Badan POM pada pertemuan sejak tanggal 12 Juli yang lalu, ada 5 kali pertemuan, dan itu harus dipatuhi oleh peneliti itu sendiri. Tidak boleh ada sejengkal pun deviasi dari protokol. Karena bila ada deviasi dari protokol, maka hampir bisa dipastikan hasilnya tidak valid. Itu yang kita khawatirkan. Kita menjaga, semua lembaga negara ini menjaga, Badan POM saya kira, dan kemudian Universitas Airlangga, KSAD maupun BIN menjaga bahwa ini hasilnya harus sesuai dengan protokol. Karena apa? Bila tidak sesuai dengan protokol, kita khawatirkan apa disebut sebagai garbage in, garbage out. Ya, Pak Anwar, catatan Kepala Badan POM terkait dengan uji klinis yang dinilai belum memenuhi nilai kebaruan. Konkretnya apa ini, Pak? Jadi di dalam uji klinik seharusnya kita bisa mendapatkan suatu kebaruan atau novelty. Ini yang belum bisa kita buktikan oleh karena dalam analisa sementara hasil dari inspeksi daripada tim Badan POM di salah satu rumah sakit itu belum didapatkan satu perbedaan yang
bermakna antara obat yang diujikan dan kemudian dengan kontrolnya. Sehingga kita masih menunggu nanti kajian-kajian dari protokol tersebut dan nanti akan ada pengumuman resmi dari Badan POM tentang bagaimana nasib uji klinik dari Universitas Airlangga. Seharusnya peneliti memang betul-betul dia berkompetens dan kemudian profesional, dia harus memenuhi protokol yang sudah disepakati bersama. Ya, Pak Anwar, kalau misalnya uji klinik itu salah satu syarat utamanya adalah melakukan uji terhadap orang yang bukan orang tanpa gejala. Apakah yang dilakukan oleh Universitas Airlangga saat ini sudah masuk sebenarnya dalam tahapan uji klinik atau belum? Orang tanpa gejala tidak masuk dalam protokol. Berarti belum bisa dikatakan uji klinik dong, Pak? Itu tidak bisa dianalisis karena dari protokol yang ada, orang yang derajatnya ringan, sedang dan berat itu jelas tertera di dalam protokol. Kalau obat ini diujikan maksudnya dalam rangka upaya preventif, apakah tidak masuk kriteria tersebut, Pak? Ini adalah uji klinik untuk pengobatan, bukan untuk pencegahan. Saya kira jelas tujuannya. Ya, baik. Pak Anwar, dalam kondisi sekarang ini kita sedang memerlukan, artinya ini kan extraordinary situation ya Pak ya. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Badan POM agar mampu mendorong apa yang dilakukan oleh Universitas Airlangga tersebut bisa masuk ke tahap positif selanjutnya, Pak? Jadi semua stakeholders, kemudian Badan POM, kemudian KSAD, BIN, dan kemudian Kementerian Ristek BRIN, dan kemudian dari BNPB mengapresiasi inisiatif dari Universitas Airlangga dan dari pihak-pihak yang lain. Jadi saya kira saya akan tekankan bukan hanya pihak Universitas Airlangga, banyak lagi universitas lain. Kita tahu ada Unpad, ada UI, ada UGM yang juga mempunyai inisiatif sama. Tetapi kita harus menjaga marwah daripada semua lembaga negara itu dengan menjaga kualitas daripada uji klinik sehingga betul-betul itu bisa dipercaya oleh dunia internasional dan oleh kalangan ilmiah. Kira-kira memakan waktu berapa lama, Pak Anwar? Saya belum bisa tahu karena kita baru dapat dokumennya baru tadi siang jam 12 jam 1. Mungkin besok kita akan nunggu undangan resmi dari Badan POM untuk melakukan review tentang hasil penelitian uji klinik tersebut. Ya, Pak Anwar, ini belajar dari upaya yang dilakukan oleh Universitas Airlangga atau mungkin pihak-pihak lain yang Anda sebutkan tadi. Apa hal penting yang bisa Anda sampaikan kepada bukan saja para pemangku kepentingan tapi mungkin pihak-pihak yang merasa terdorong dan bertanggung jawab untuk bersama-sama melakukan uji klinik dan menemukan obat COVID-19, Pak, agar mereka lebih siap tentunya? Iya, jadi saya kira masyarakat harus tahu dan saya kira stakeholder, pemangku kepentingan juga mempunyai juga tanggung jawab yang besar. Karena bagaimanapun juga itu adalah nama besar daripada KSAD, ada nama besar daripada BIN, nama besar dari Kemenristek BRIN dan kemudian BP POM, bahwa kita harus menjaga nama besar itu. Yang pertama. Yang kedua adalah ada uang negara yang betul-betul harus dipertanggungjawabkan rupiah per rupiah. Sehingga marilah kita ikuti protokol tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan awal. Dan kemudian bila belum ada hasil uji klinis yang bisa direkomendasikan oleh Badan POM sebagai regulator untuk melakukan regulasi uji klinik yang benar, jangan dipublikasi ke masyarakat karena akan menimbulkan disinformasi bagi masyarakat. Marilah kita perhatikan ekspektasi yang besar dari masyarakat harus kita hargai dengan memberikan informasi yang benar pada saatnya. Saya kira demikian itu yang paling penting. Baik, tentunya kita tetap bersabar dan sambil menantikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pak Anwar, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Sampai jumpa. Ya, baik pemirsa, demikian diskusi saya dengan anggota Komite Penilai Obat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Anwar Santoso. Prime Time segera kembali sesaat lagi.